mengalami sukacita daripada Tuhan kita. Amin. Sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bersukacita. Kalau maskernya dilepas bisa lihat ya sebenarnya. Kalau maskernya dipasang nggak bisa lihat orang kanan kiri tersenyum atau enggak ya, tapi bisa melihat dari tatapan mata bahwa orang itu penuh dengan sukacita atau tidak. Amin. Kita semua ada sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang memberi sukacita kita. Amin. Dunia tidak bisa memberikan sukacita, tapi hanya Tuhan yang memberikan sukacita atas hidup kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama Filipi 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama dengan lantang. Sudah ketemu Filipi 4 ayat yang keempat? Satu, dua, tiga. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Colek kanan kiri katakan bersukacitalah. Haleluya. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita senantiasa apa? Bersukacita, senantiasa bersukacita. Sampai diulang 2 kali. Sekali lagi, karena manusia itu seringkali lupa ya. Makanya diingatkan sama Rasul Paulus, katakan sekali lagi kukatakan apa? Bersukacita. Sukacita harus dimiliki setiap orang percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang berpikir bahwa bersukacita itu sebuah keadaan di mana kita merasa bahagia ya bisa tertawa hahaha. Puji nama Tuhan. Kalau kita ingat pujian sana-sana pusing, bukan sana sini. Kalau sini sana sini pusing, kita ikut pusing ya. Sana-sana pusing, tetapi kita akan tetap tertawa. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang memberikan kepada kita sukacita. Dan sukacita itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Karena firman Tuhan di sini diingatkan, bersukacitalah itu adalah sebuah perintah. Bersukacitalah itu adalah perintah daripada Tuhan. Artinya kita yang membuat keputusan untuk kita bisa bersukacita atau kita tidak bisa bersukacita. Amin. Dan sukacita itu yang kita dapatkan hanya ada di dalam Kristus. Jadi sukacita itu adalah keadaan di mana orang merasa senang, merasa bahagia, merasa tertawa, merasa nggak ada beban, merasa nggak ada masalah. Walaupun kita menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupan kita, tapi kita mengalami sukacita yang luar biasa di dalam hati kita. Amin. Sikap kita yang, saudaraku, saya memiliki adik ipar, ini suami saya yang paling ganteng. Ya. Saya katakan paling ganteng. Mungkin buat Anton jelek ya. Buat saya ganteng adalah. Haleluya. Saya punya adik ipar, saudaraku, 4 tahun yang lalu meninggal dunia. Dia adalah orang yang charming, kalau saya katakan itu dia orangnya yang sangat ramah sekali ya. Ya setiap ketemu orang itu selalu tersenyum, selalu ketawa, selalu happy hidupnya. Walaupun saya tahu dia mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan, tapi setiap dia ketemu seseorang dia nggak pernah kelihatan ada masalah. Ya, saya merasakan bahwa ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupannya, dan itu yang harus kita rasakan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Orang nggak bisa lihat bahwa kita mengalami masalah, karena apa? Kita mengalami sukacita yang luar biasa. Saya bisa melihat adik ipar saya itu kehidupannya tuh sangat luar biasa, happy-nya. Kalau ketemu, hai Leni, apa kabar? Kayaknya ini orang ini kok nggak pernah ada masalah ya gitu ya. Memang itu harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, ada jemaat saya, saudaraku, dia bersaksi di tempat pekerjaannya, dia katakan, kamu kok nggak pernah ya, aku lihat kamu nggak pernah, rasanya nggak pernah ada masalah. Karena apa? Ada sukacita di dalam diri kita. Walaupun dia menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya, menghadapi masalah, tetapi ada sukacita yang mengalir seperti sungai tadi. Sungai sukacita mengalir di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, berbeda dengan orang-orang yang sukanya cemberut, sukanya mengeluh, ya. Terasa kalau kita ketemu sama orang-orang seperti itu, rasanya tenaga kita ini terkuras.
Saya punya jemaat saudara di Bali ya, setiap kali ketemu datangnya tuh selalu mengeluh saudaraku. Saya ini Bu, sepertinya kurangnya ini. Saya kok jualannya kemarin enggak laku, tolong dibeli Bu. Kayaknya enggak pernah ada rasa syukur dalam kehidupannya. Sehingga setiap orang yang mendengar, orang yang suka cemberut, suka mengeluh, rasanya kok tenaga kita terkuras. Tapi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita, itu akan membuat kita damai sejahtera, membuat kita bersukacita, membuat kita semangat kembali di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Apa bedanya sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang dunia berikan? Kalau di dalam Tuhan sukacitanya itu kekal. Amin. Kalau dunia memberikan sukacitanya sementara. Banyak orang mencari sukacita di luar saudaraku. Banyak ke bar, banyak minum, banyak karaoke. Biar apa? Hatinya senang, pulang suntuk lagi saudaraku. Ya, sukacitanya sementara, senangnya sementara. Tetapi ketika kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan, sukacita itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Meskipun rasanya berat kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi sukacita Allah terus mengalir di dalam hati kita dan membuat kita semangat dan panjang umur. Amin. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, obat satu-satunya yang paling manjur itu adalah hati yang gembira. Obat-obatan dokter ya oke, tetapi yang terpenting itu adalah ketika hati kita gembira. Itu akan membuat kita panjang umur, membuat kita sembuh, membuat kita semangat di dalam hidup kita. Amin. Katakan kanan kirimu, bersukacitalah. Ingatkan bersukacitalah. Amin. Sukacita kita bukan didasari adanya uang, adanya harta, adanya mobil, rumah bagus, saudara. Tidak didasari oleh hal-hal materi apapun, tetapi sukacita kita didasari oleh kasih Kristus yang melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudaraku. Sukacita juga adalah salah satu cara pola hidup sehat. Ya, untuk kita supaya kita tetap sehat. Saya melihat banyak oma-oma di sini, senior-senior ya, hari ini kalau ada di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan, saya percaya dan yakin karena ada sukacita yang mengalir dalam hatimu sehingga engkau tetap sehat di dalam Tuhan, karena itu adalah pola hidup sehat. Amin. Jadi kalau kita sakit-sakit, buat kita bersukacita ya, karena itu akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sudah dibuktikan oleh para dokter. Ya, 90% itu penyakit itu dari pikiran, saudaraku ya. Ya, ada pikiran. Ada orang punya diabetes nggak turun-turun, saudaraku. Ternyata dokter juga ngomong diabetes itu juga dipengaruhi oleh pikiran, saudaraku. Kalau pikirannya kita berat, kita menanggung semua sendiri, saudaraku, penyakitnya juga bertambah. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, membuat kita ringan dan membuat kita semangat dan sehat kembali dalam Tuhan. Amin. Apa yang membuat kita sukacita dalam Tuhan, saudaraku? Sukacita itu ada 3 hal yang menghubungkan sukacita daripada Tuhan: iman, pengharapan, dan kasih. Malam hari ini saya ingin membahas 2 hal, saudaraku, supaya sukacita kita alami di dalam kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi kita baca di Filipi 4 ayat yang keempat supaya kita tidak lupa, supaya ini juga menjadi ayat hafalan kita ya. Filipi 4 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Pendek banget ya, ayatnya gampang diingat ya, dan harus gampang dilakukan. Amin. Kalau firmannya pendek gampang diingat, itu mudah untuk dilakukan ya. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Kekuatan kita tidak bisa kita melakukan firman Tuhan. Maka dari itu kita terus minta Roh Kudus penuhi kita, penuhi hati kita dengan sukacita daripada Tuhan. Sukacita sendiri nggak lepas kaitannya dengan iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ciri-ciri orang yang senantiasa bersukacita adalah orang yang memiliki iman. Kita baca di Filipi 4 tadi, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Amin. Sudah jelas saudaraku ya, janganlah kamu khawatir. Ya, orang yang bersukacita di dalam Tuhan adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, bergantung, gandol Yesus. Amin. Gandol Yesus. Melok Yesus itu enak tenang. Amin. Mama saya sebenarnya ikut di acara-acara senior ya, tapi saat ini mama saya ada di Bali. Mungkin pernah tahu mama saya Ibu Paulus ya, atau Ibu Magdalena, kalau pernah dengar ya, selalu ikut acara-acara senior. Dan puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini dia katakan aku tetap gendol Yesus, gandol Yesus, tetap berpegang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Masa muda tetap digendong Tuhan, sampai masa tua pun tetap digendong Tuhan. Amin. Kalau kita melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak khawatir. Orang yang bersukacita itu orang yang tidak pernah khawatir di dalam hidupnya. Amin. Orang yang bersukacita itu orang yang dipenuhi dengan suka. Masalah boleh datang, tapi aku tidak khawatir karena aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas kehidupanku. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal itu dalam kehidupan kita. Ya. Orang yang bersukacita itu adalah orang yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Masalah boleh datang, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang sanggup melakukan apapun yang Tuhan mau atas hidup kita. Orang yang bersukacita itu memiliki pengharapan. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Yang kedua, orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang yang bersukacita itu selalu berharap, selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita memiliki pengharapan yang baru. Amin. Mengerti bahwa satu-satunya yang kita bisa andalkan dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Anak tidak bisa kita andalkan, ya. Meskipun kita sudah menyekolahkan tinggi-tinggi, ya meskipun dia sudah bekerja baik, kita tidak bisa mengandalkan anak kita. Yang kita bisa andalkan hanya Tuhan Yesus ya. Anak bisa mengecewakan kita. Banyak kita dengar ya, anak meninggalkan orang tua ya. Karena apa? Sibuknya pekerjaan, mungkin sibuk dengan keluarga. Sehingga apa? Anak saudaraku, tujuan kami pulang, saya mengembalakan di Denpasar ya, di Bali. Beberapa tahun yang lalu suami saya kepengen pulang ya, kepengen pulang ke Malang. Aku kepengen merawat orang tua. Karena dulu waktu mama nggak sempat merawat, aku kepingin nyenengin papa yang tinggal satu, saudaraku. Dan kebetulan mama saya juga di Malang, saudaraku. Ya sudah, saya putuskan yuk kita pulang ke Malang, tapi dengan komitmen saya harus tetap melayani di Bali. Jadi sebelum pandemi itu kami pindah ke Malang, saudaraku, setengah tahun sebelum pandemi. Setiap bulan saya 2 kali ke Denpasar. Saya Jumat berangkat, besok ini saya berangkat kembali. Hari Jumat saya berangkat, hari Senin saya harus balik. Dan puji nama Tuhan, sekarang bis sudah ada pagi hari. Kalau dulu sore hari, nyampe sana saya Sabtu pagi. Terus Senin sore saya balik lagi, saudaraku, jam 3 pagi sudah nyampe sini. Saya komitmen, tapi saya ada sukacita meskipun dalam perjalanan yang jauh, saudaraku. Karena ketika kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, ada sukacita terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Meskipun perjalanan jauh melelahkan, saudaraku, tapi saya tidak merasakan lelah. Ya, karena apa? Karena ada sukacita. Makanya itu, saudaraku, perlu dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah. Karena apa? Itu imun bagi tubuh kita. Amin. Ya, vitamin bagi tubuh kita. Ya, kalau kemarin masa-masa pandemi ya harus berjemur ya, supaya ada vitamin D. Yang terpenting adalah hati yang gembira. Ketika saudara mengalami sukacita yang penuh atas hidup kita, kita akan terus sehat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya oma-oma di sini ya terus melayani Tuhan. Saya sempat minder dengan tante-tante ini ya, masih on fire ya, masih bersukacita melayani Tuhan, memimpin pujian. Dan saya masih muda, saya harus lebih lagi nih ya. Itu memotivasi anak-anak muda. Saya percaya dan yakin ya, kita yang sudah usia lanjut tetap
Tuhan pakai ya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan pakai aku. Amin. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu saya ditelepon dengan seseorang dari Amerika. Nah, dia ini adalah jemaat dari gereja yang saya saya sekolah di Amerika. Lalu katakan gini, saya kepengen misionaris ke Indonesia. Nanti tahun depan ini misionaris ke Indonesia di bulan Februari. Nanti saya mau ajak ke sini ya. Orangnya sudah usia lanjut ya. Saya katakan, wah luar biasa, punya semangat, saudaraku. Dia nggak pernah ke Indonesia. Dia terus tanya-tanya sama saya gimana pelayanan di sana, melayani apa. Terus dia katakan, saya sangat semangat sekali untuk bisa datang ke Indonesia. Saya tanya, kamu umurnya berapa ya? Saya hampir 70 tahun. Wow, saudaraku ya. Tapi punya semangat melayani, saudaraku. Bisa bayangkan perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu kurang lebih 18 jam ya. 24 jam ya kalau transit ya. Itu perjalanan dari Amerika ke Indonesia, saudaraku. Dengan usia seperti itu, saudaraku, dia tetap semangat melayani Tuhan. Bahkan dia didiagnosis kena kanker ya, beberapa bulan yang lalu, saudaraku. Tetapi dia katakan, aku mau seumur hidupku, aku mau tinggal di dalam bait Allah, yaitu melayani Tuhan. Sampai aku menutup mata, aku tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita yang melimpah atas hidup kita. Amin. Maka dari itu kita terus minta Roh Kudus, berikan aku sukacita-Mu Tuhan. Sukacita itu terus mengalir. Orang yang bersukacita itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kalau tetangga kita tidak bisa kita harapkan, anak kita tidak bisa kita harapkan, cucu kita tidak bisa kita harapkan, saudaraku, Yesus yang bisa kita harapkan. Kita hanya datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Kita menyerahkan kepada hidup kita kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, bahwa satu-satunya pengharapan itu hanya di dalam Yesus. Amin. Jadi orang yang bersukacita yang pertama adalah orang yang memiliki iman. Amin. Orang yang bersukacita adalah orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya kita tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Miliki iman dan miliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mari saya undang untuk